Jamaah, mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, yang saat ini kita hadir di masjid yang tercinta ini, mendapatkan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan insya Allah puasa kita hari ini memasuki puasa yang keempat ya. Insya Allah diberikan kelancaran, kemudahan sekaligus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan puasa sampai di penghujung Ramadan nanti itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bala dan bencana. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai detik ini panjenengan sedaya masih diberikan kondisi dalam keadaan beragama Islam. Mugi-mugi panjenengan sedaya di yaumil qiyamah mangke mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak terasa bahwa kita juga bisa mengevaluasi bahwa puasa kita ini lebih baik mana antara tahun kemarin sama puasa saat ini. Sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita itu akan menjadi orang yang bersyukur. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, kita ini tidak mampu apa yang diberikan oleh Allah, nikmat di sekeliling kita ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi manusia itu tidak bakal bisa menghitung pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah yang sekarang ini kita bisa menghirup nafas, kita bisa bergerak, kita bisa makan, bisa melakukan aktivitas. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita banyak-banyak merenung, banyak-banyak menghitung nikmat Allah, maka Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat yang lebih banyak. Dalam surat Ibrahim itu jelas, mungkin panjenengan sering hafal niku ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika manusia itu memang benar-benar pandai bersyukur, maka Allah itu pasti akan menambah nikmat. Dan jika manusia itu kufur, wala in kafartum, jadi kufur itu ya orang yang selalu ingkar kepada Allah, tidak mau berterima kasih akan nikmat Allah, selalu ngeyel terhadap nikmat Allah, maka orang tersebut pasti akan diberikan azab. Inna adzabi lasyadid. Azab itu macam-macam nggih. Wonten sing urusan keluarga sumpek, wonten uripe merasa kurang, wonten galau terus, hatinya enggak bisa tenang. Dan sebenarnya kegalauan, kesumpekan, ketidakkaruan pikiran kita itu letaknya pada keimanan kita semuanya. Jadi pokok pangkalnya kita itu, orang Islam itu sebenarnya pada iman kita. Dan iman itu sangat mahal nilainya. Walaupun iman itu kadang-kadang bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kadang-kadang bisa jadi naik, kadang-kadang juga bisa jadi turun. Maka perintah puasa ini, para jamaah sekalian, perintah puasa ini yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan jelas, walaupun di dalam Al-Quran itu banyak Allah itu memberikan panggilan-panggilan dengan seorang hambanya atau sekelompok manusia, yang biasanya itu kadang-kadang diawali dengan ya ayuhan nas, ada hei manusia semuanya, ya wahai manusia.
itu berarti manusia itu secara universal, secara keseluruhan manusia itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu kafir, manusia itu musyrik, manusia itu munafik, bahkan manusia itu beriman, itu semua dipanggil dengan ya ayyuhan nas. Ada lagi dalam Al-Quran itu sebutan ya bani Adam. Hei bani Adam, berarti keturunan manusia semuanya. Keturunan manusia itu adalah berasal dari Nabi Adam. Kalau panjenengan baca di teorinya Darwin ini, teori evolusi manusia, menungso niku keturunannya sinten? Nah, monyet. Niku lek tiang barat menungso niku menurut teori ini Darwin, teori evolusi manusia, itu terusnya menungso niku keturunannya monyet sing biasa PNN temen det iku lho. Lah niku. Sehingga lek jenengan turunan monyet sedaya, lha ndi buntute. Memang kadang-kadang manusia itu hampir sama dengan sifatnya hewan. Yang namanya teori dalam ilmu pengetahuan itu tidak akan stabil. Teorinya siapa saja itu tidak akan bisa mengalahkan dengan teorinya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu hudal linnasi. Loh, ada kata-kata nas lagi. Teorinya manusia itu akan dibantahkan dengan teorinya manusia. Teorinya Al-Quran. Terus menungso niku terus keturunan monyet. Lek jane monyet penekan terus panjenengan. Beda antara hayawan, binatang dengan manusia. Sehingga itu manusia dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas. Kabeh diculuk ilang Gusti Allah. Gak pandang bulu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, semuanya. Itu artinya apa? Mereka itu supaya kenal dengan Tuhannya. Makanya di dalam ayat yang lain itu ya ayyuhan nasu budu sembahlah Rabbakum. Robban kan Tuhan. Lah kalau kita mengerucut kepada manusia, Tuhan manusia itu kan beda-beda. Makanya Allah itu secara umum mesti kalau ada ayat Al-Quran dengan sebutan kata-kata An-Nas itu berarti secara menyeluruh. Makanya manusia itu ada yang Hindu, Buddha, Kristen, bahkan tidak beragama itu ada. Itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disebut oleh Allah supaya sembahlah Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahan Gus Tuhan. Robba. Ini robba ini berarti arti bahasa artinya memelihara, merawat. Kalau menurut Kristen ya merawat Tuhannya adalah Tuhannya yang tidak pakai baju itu loh, yang merawat alam. Kalau di Buddha dilambangkan sama, mereka juga bertasbih. Orang Buddha itu ulamanya itu malah tasbih ini gede ini. Jenengan kalah kali, sama ini kalah jenengan kali tiang Buddha. Mereka dalam mereka mencari Tuhannya. Maka Rasulullah SAW biarlah mereka itu berbeda-beda agama, tapi ada batasnya. Lakum dinukum waliyadi. Itu manusia. Kembali kepada iman. Ketika Allah membangun dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, nah ini berarti khusus, dikhususkan bagi orang-orang Islam. Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi wong sing iman tok. Kalau tidak beriman, nggak mungkin panjenengan sedaya mlebet teng masjid mriki. Padha-padha menungsone saniki sing tilem kata napa mboten? Nggih. Sing poso kata napa mboten? Karena mereka tidak diberi hidayah namanya iman. Makanya iman itu perlu kita tata dengan lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Caranya gimana menata iman itu? Al imanu tasdiqu bil qalb. Iman itu sebenarnya letaknya di dalam hati kita. Qalbun kan hati. Namanya hati itu kan kadang molak-malik. Kadang hati sumpek,
kadang loro ati, kadang yo ngregetno, kadang yo gak dicekel, iso ucul, kadang yo bisa hati itu sakitnya di sini, hati itu nggak bisa dilihat. Namanya tasdiqu bil qalbi. Iman itu harus kita benarkan dalam hati. Bahasa lainnya, bahasa sosiologi itu adalah empati kita, simpati kita baik terhadap Allah maupun terhadap orang lain, yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu tasdiqu bil qalbi. Hatine ku ditoto. Lah wong Islam yo napa carane hati? Lek wulan Ramadan ngeten iki ndang segera perintah puasa. Karena nabi-nabi sebelumnya juga puasa, tapi caranya tidak sama dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana perintah puasa ini pernah dilakukan oleh zaman-zaman sebelum Rasulullah. Nabi Dawud nggih poso nggih. Posone 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sampai kita sebut dengan puasa sunnah Nabi Dawud. Sing ahli poso niku biasanya sering melakukan puasa Nabi Dawud. Semuanya ada perintah puasa. Lah, kita perintah puasa ini hanya di bulan suci Ramadan. Itu salah satu kita memantapkan keimanan. Dan di dalam puasa Ramadan itu memang ada janji-janji Allah yang dimuliakan untuk orang yang beriman hati itu. Jadi kalau hatinya itu mantap, hatinya itu tenang, maka dilanjutkan dengan al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Lali atine api, gak gampang loro hati, maka omongannya juga menjadi baik. Wa iqraru bil lisan. Lisan itu mengikuti hati kita, perasaan kita. Mungkin apa mboten? Kalau hati kita itu baik, insya Allah omongan-omongan kita itu jadi baik. Dan omongan-omongan itu kalau kita omongannya nyinggung orang lain bisa menimbulkan loro hati. Makanya al-tasdiqu bil qalbi tadi itu. Loro hati ku wangel obate. Golek teng apotek mboten angsal jenengan tuku obat loro hati. Hati sing apa empal apa empedu. Tidak bisa. Karena ini bahasa lain adalah bahasa perasaan. Maka nanti ada manisnya iman itu bagaimana sih? Manisnya iman itu adalah hubungannya dengan hidayah dari Allah. Lek ana wong loro ati wis mesti omongane melok-melok iku. Sengak lek cara Jawa sengak. Lek gak ngono omongane meso-meso mesti. Ana bolpen roto, dua roto mengucapkan kata-kata mutiara. Karena hatinya gak tenang. Nggih. Wis ana kewan-kewan disebuti sedaya. Kita itu ada sebutan-sebutan Allah Asmaul Husna. Ya ada kalau kita jatuh misalnya uang kita atau kesandung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gak meso-meso. Woleh biasa meso-meso itu mesti hati nih kotor. Besok oleh arep mati mesti kebiasaan setiap hari itu mesti diulang berkali-kali. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten nggih. Dadi hati. Makanya dalam Islam itu qaulan syadida, qaulan karima, qaulan laina. Lembut hatinya, lembut perkataannya. Yang namanya manusia itu beda-beda. Ono sing ngomongane buanter. Kados kula ini daerah pesisir. Kula ini daerah Lamongan pesisir lho. Bosone teng Lamongan kula niku tiang nelayan, campur Madura, campur Bugis, campur Sulawesi. Lek kon basa halus nyun sewu. Nggih murat marit. Masalah daerah pesisir itu ngomongane buanter. Kula niku nate teng bis. Ngomongane banter kula niki. Pas kepanggih tiang Solo, tiang Jawa Tengah, dikira itu karan kula niki. Padahal kula nggih biasa. Tapi alhamdulillah kula di Malang ini nggih belajar. Jadi menyesuaikan dengan situasi, kondisi yang ada di lapangan. Ini akan membenarkan ucapan-ucapan kita. Lek ketemu wong Madura ya belajar Madura gak apa-apa. Nggih Ustaz Roni. Lek ketemu wong Arab ya belajar bahasa Arab.
mencetot omongane, mbok naam, mbok lah, mbok ana, mbok ente dan sebagainya. Pokoknya kita bisa mengerti. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu benar-benar kita disuruh belajar, disuruh ikra. Disuruh ikra dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Jadi hati, namanya hati itu. Sehingga kalau kita punya hati yang tenang, kemudian ucapan kita sejuk, gak ngreget ngoten nggih. Kadang wong kan gampang tersinggung ngoten. Ya karena hatinya kotor. Hatinya kotor itu kurang zikir aja nih. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Qulub bukan kulupan, qulub itu hati. Mau dikira qulub ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah untuk menenangkan hati ini, maka makanlah dengan kulup-kulupan. Kadang kula irangaken tiyang lek ngartekno sak anune piyambak kulup bare kulup. Nah. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu, para jamaah sekalian. Makanya di bulan puasa ini salah satu memperkokoh iman kita itu adalah puasa. Nah, di dalam puasa itu ada rangkaian-rangkaian yang perlu kita kerjakan dalam rangka menguatkan iman. Salat tarawih dikerjakno mek setunggal tahun sepindah, yaitu di bulan suci Ramadan. Terus wonten malih ngaos ngeten iki. Pengaosan kan dalam rangka meningkatkan iman. Jumlahnya wong iman karo wong kafir mboten sami. Jadi iman itu harus dipacu terus dan jangan bosan-bosan. Kalau ada ustadz, ada mubaligh, ada ulama memberikan ceramah tentang nasihat-nasihat, itu jangan dia bosen. Loh gak ada hidup bosen, tidak ada. Kita itu seperti makan tuh. Lek panjenengan bosen mangan, ya lemes jenengan. Kalau itu kan santapan jasmani, kalau ini santapan rohani. Makanya hati, kita hati iman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Termasuk sholat Jumat pun siapa yang dipanggil? Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya bani Israel, bukan ya bani Adam, tapi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumuah. Lho sing wong salat Jumatan itu dipanggil wong kang iman tok. Lek gak iman, gak mungkin mereka itu hatinya itu terpaut untuk memenuhi panggilan Allah. Ngene mboten? Masih tak senajan teng masjid niku kadang-kadang kita itu kesel, capek, payah, ngantuk. Nah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngantuk wong poso, ngantuk dalam rangka untuk thalabul ilmi itu akan diberikan pahala yang besar. Kita menyadari sebagai manusia, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Al insa'un mahalul khata' wan isyan. Manusia gini salah, tapi jangan disalah-salahkan terus. Ada teori-teori, ada cara-cara supaya mereka itu menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu kudu ana sing bimbing, kudu ana sing nasihati. Ngoten nggih. Yang terakhir, jadi iman itu al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa a'malu bil arkan. Yang terakhir ini wa a'malu bil arkan. Wis mantep atine, omongannya nggih sae, diucapkan dengan baik, tidak menyinggung orang lain, kemudian menyejukkan orang lain, maka ndang diamalno wa a'malu bil arkan. Dipraktekno lah iman itu. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya diyakini saja, tapi dipraktekkan. Sehingga hidup ini akan menjadi tenang tadi itu. Jadi Islam itu dibangun sesuai dengan rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadatin, asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan syahadat. Gini mboten? Panjenengan iki Islame mulai kapan? Paling mulai derek keturunan. Lek bapak ibuke Islam nggih mesti Islam. Lek bapak ibuke mboten Islam nggih katut Islam.
Kita bisa membedakan antara mu'alaf yang benar-benar itu tidak di dalam lingkungannya itu tidak mengikuti ritual Islam. Mereka itu belajarnya lebih giat karena ingin tahu. Maka kalau kita ke masjid, kita belajar, sebaiknya ingin tahunya itu harus semangat supaya apa, ilmu kita itu menjadi ilmu yang berkah, iman kita itu menjadi iman yang kokoh dan kuat. Syahadat ditoto dengan bolak-balik ngucapno syahadat, tapi kadang-kadang tidak ngerti apa sih syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, jadi diamalkan, wa a'malu bil arkan, sehingga kita itu ada perintah, baik itu perintah secara tertulis maupun secara tekstual, kemudian ada pesan-pesan dari ulama, dari Pak Yai, dari Ustadz, itu segera kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita itu, hidup kita itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kita harus menyadari para jamaah sekalian, apakah tahun depan kita itu berjumpa dengan puasa seperti ini. Di sebelah kanan kiri kita, tetangga kita yang dulu bersama-sama jamaah kita, sekarang sudah meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu bisa melaksanakan puasa ini dengan lebih baik, dengan puasa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah mikir kesalahan-kesalahan panjenengan, Allah itu maha pengampun. Nggak usah mikir, waduh aku biyen dosaku akeh, pokoknya ngelakoni mau limo. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun para jamaah sekalian. Waduh lah aku arep ngaji kok sungkan, lho pancene saiki sik dikek hidayah oleh Allah sik umur sak menika. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngaji itu jangan sampai ditunda-tunda. Menuntut ilmu itu jangan sampai ditunda-tunda. Mulai dari dalam gendongan kita, nggih. Sampai mangke digendong malih, dilebetaken kuburan digendong. Asali digendong, mangke jenengan mangke juga digendong, dilebetaken. Nggih mboten? Maka kadang-kadang kula mireng tiyang-tiyang, aku wis tuwek, wis kasep, belajar kok sungkan. Lho sing disungkani lho sinten? Kita ini hanya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya memang paling baik adalah belajar itu mulai dari kecil, dari awal. Sehingga kita itu ibaratnya batu nih. Batu itu kalau ada tetesan air, batu sing ngatos kaya ngoten iki lho. Itu bisa dekok, bisa cumplung, bisa bolong karena sering ditetesi dengan air. Apalagi manusia. Sudahlah, urusan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita amalkan. Jadi atine yo mantep, ucapannya juga mantap, digugu wong, dipercaya wong, disenengi wong, sehingga kita itu kita amalkan. Tapi jangan sombong. Karena sombong itu bisa menghapus segala amal ibadah kita. Maka dari itu para jamaah sekalian, mari tujuan akhir puasa itu di dalam surat Al-Baqarah 183 itu adalah sebenarnya adalah la'allakum tattaqun. Tujuan aja nih, menjadi orang yang bertakwa. Lah takwa itu nopo? Takwa itu pokoknya nyedek nang Gusti Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa itu bukan dilambangkan dalam bentuk bajunya tok takwa. Tapi maka tadi hatinya belum takwa. Memang tahu takwa. Jenisnya akeh tahu takwa. Ono toko-toko takwa, tapi pokoknya gak takwa kabeh. Takwa itu berat. Karena yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah hanya orang yang bertakwa. Insya Allah panjenengan jadi orang takwa semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu hanyalah orang yang bertakwa. Lah, tujuan puasa ini adalah dalam rangka untuk menjadi orang yang takwa. Makanya atine ditoto, omongannya biasanya meso-meso ya, astagfirullahaladzim, subhanallah. Lek badhe mlebet masjid ya berdoa riyin, cek mboten kesandung. Napa dongane? Kusu-kusu lek imame cepet, moro-moro takut terlambat, akhirnya mencolotan, sandalnya mencelateng jero, kesandung tiba. Karena apa? Karena tergesa-gesa. Sifat ketergesa-gesa ini biasanya sing dampingi adalah setan. Tenang mawon. Napa dongane mlebu masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jenengan cepet-cepetan wis omane lek kebelet tipis teng wingking mlebu masjid, gak tahiyatul masjid, moro-moro melayu nang mburi wis kesandung, nek mburi kepreset pisan. Kan enggak ndonga. Lah itu salah satu contoh saja. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada, ya. Tetap berdoa nggih. Sing tangan dhisik lek badhe minggam teng masjid. Terus manten-manten mandhap sing kiwa riyin. Napa dongane keluar masjid? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Larete hafal niki. Nggih laret taman kanak-kanak hafal. Laret taman kawak-kawak mangke belajar wae nggih. Nggih. Terus Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Jadi itu doa-doa kecil-kecil hari itu kita jaga supaya hati kita jadi tenang, omongan kita jadi sejuk, sehingga wa a'malu bil arkan, mengamalkan iman itu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah yang saya berikan kali ini, yang saya berikan adalah nasihat untuk kita, mungkin untuk saya sendiri dan juga untuk para jamaah sekalian, sehingga kita itu nanti menjadikan hidup kita itu menjadi bahagia, tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu. Sekian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.